Halo semuanya, hari ini kita akan belajar akuntansi dari nol. Sesuai dengan modul 3 kita, yaitu tentang neraca lajur dan penutupan pembukuan. Kita akan membahas studi kasus dari Pondok Wisata Mimpi Indah. Pertama, kita punya daftar saldo per 31 Mei 2000X5. Di sini ada beberapa akun, seperti kas Rp2.500.000, bahan habis pakai Rp1.900.000, sampai total debit dan kreditnya seimbang di angka Rp113.100.000. Selain itu, Pondok Wisata Mimpi Indah juga punya daftar akun tambahan. Ada akumulasi depresiasi pondok, akumulasi depresiasi perabot, utang gaji, utang jasa bagi hasil bank, biaya depresiasi pondok, biaya depresiasi perabot, biaya bahan habis pakai, biaya jasa pinjaman bagi hasil bank, dan biaya asuransi. Nah, ada juga beberapa data penting lainnya. Premi asuransi per bulan itu Rp200.000. Per 31 Mei, sisa bahan habis pakai ada Rp900.000. Depresiasi tahunan untuk pondok Rp2.400.000 dan perabot Rp3 juta. Jasa bagi hasil bank itu 30% untuk bank dan 70% untuk perusahaan. Dan pinjamannya diambil tanggal 1 Mei. Uang muka sewa pondok yang sudah terpakai sebesar Rp2.500.000. Gaji yang masih terutang per 1 Mei sebesar Rp800.000. Dari semua data ini, kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian per 31 Mei 2000X5, membuat akun 3 kolom, lalu masukkan daftar saldo dan bukukan jurnal penyesuaiannya. Membuat daftar saldo setelah penyesuaian, membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas untuk bulan Mei, dan neraca per 31 Mei 2000X5. Terakhir, membuat dan melengkapi neraca lajur 10 kolom. Oke teman-teman, pernah dengar soal jurnal penyesuaian? Kedengarannya rumit ya? Padahal ini tuh kayak rapat evaluasi keuangan kita di akhir bulan. Tujuannya cuma satu, biar laporan keuangan kita itu jujur dan akurat. Bayangin gini, bisnis kita Pondok Wisata Mimpi Indah, itu kan jalan terus. Ada pengeluaran, ada pemasukan. Nah, di akhir bulan Mei ini, kita mau ngelurusin beberapa hal biar catatan keuangan kita bener-bener pas. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, soal asuransi. Kita itu bayar asuransi bulanan Rp200.000. Nah, di awal bulan kita mungkin bayar di muka buat beberapa bulan. Tapi pas akhir bulan, kita kan harus akui kalau premi bulan ini sudah terpakai. Ibaratnya, kita punya kuota internet 1 GB. Sudah dipakai 200 MB. Ya 200 MB itu yang kita catat sebagai biaya bulan ini. Jadi kita catat, biaya asuransi nambah Rp200.000 dan uang muka asuransi kita berkurang Rp200.000. Perhitungannya sederhana. Karena premi per bulan Rp200.000, maka untuk bulan Mei yang sudah berjalan, kita akui sebagai biaya sebesar Rp200.000 itu. Lanjut ke bahan habis pakai. Ini kayak alat tulis kantor atau sabun di pondok. Awal bulan di catatan kita ada 1,9 juta. Tapi pas dicek fisik akhir bulan, sisa yang belum dipakai tinggal 900.000. Berarti yang sudah kita pakai alias jadi sampah atau habis itu 1,9 juta. Cara ngitungnya, total bahan habis pakai awal 1.900.000 dikurangi sisa yang belum terpakai 900.000. Hasilnya 1 juta. Itulah yang sudah kita pakai. Nah, ini kita catat sebagai biaya bahan habis pakai nambah 1 juta dan bahan habis pakai kita berkurang 1 juta. Terus ada depresiasi. Apa itu? Gampangnya, ini nilai barang-barang kita yang berkurang karena pemakaian atau usia. Pondok kita misalnya, setahun nilainya turun Rp2.400.000. Kalau dibagi 12 bulan, berarti tiap bulan nilainya turun 200.000. Sama juga kayak perabot, setahun nilainya turun 3 juta, berarti tiap bulan turun 250.000. Ibaratnya beli HP baru,
Setahun kemudian harganya pasti turun kan? Nah, penurunan nilai itulah depresiasi. Untuk pondok, Rp2.400.000 yang merupakan depresiasi tahunan dibagi 12 bulan sama dengan Rp200.000 per bulan. Untuk perabot, Rp3.000.000 dibagi 12 bulan sama dengan Rp250.000 per bulan. Untuk pondok, biaya depresiasi pondok nambah Rp200.000 dan akumulasi depresiasi pondok nambah Rp200.000. Ini semacam tabungan buat penurunan nilai aset. Untuk perabot, biaya depresiasi perabot nambah Rp250.000 dan akumulasi depresiasi perabot nambah Rp250.000. Nah, ini yang seru, pinjaman bagi hasil sama bank. Kita kan punya pinjaman dari bank syariah sebesar Rp35 juta yang kita gunakan untuk usaha pondok. Perjanjiannya, bank akan dapat bagian dari hasil usaha kita sebesar 30%. Nah, di akuntansi syariah, idealnya bagi hasil itu dihitung dari keuntungan bersih usaha kita, baru dibagi ke bank. Tapi, kadang di soal-soal latihan, untuk menyederhanakan, kita diminta langsung mengalihkan persentase bagi hasil bank itu dengan jumlah pokok pinjaman sebagai dasar perhitungan. Ini untuk mencerminkan hak bank atas dana yang mereka berikan selama periode tersebut. Jadi, perhitungannya untuk bulan Mei ini, 30% dari total pinjaman Rp35 juta sama dengan Rp10.500.000. Angka Rp10.500.000 inilah yang kita akui sebagai beban bagi hasil yang harus kita bayarkan ke bank untuk bulan Mei ini, meskipun uangnya mungkin belum kita kasih saat ini. Jadi kita catat, biaya jasa pinjaman bagi hasil bank nambah Rp10.500.000 dan utang jasa bagi hasil bank juga nambah Rp10.500.000 sebagai tanda kita punya kewajiban ke bank. Ada juga uang muka sewa pondok. Kadang, tamu bayar sewa di awal buat beberapa waktu ke depan. Nah, pas akhir Mei ini, ada uang muka 2,5 juta yang sudah terpakai alias tamu sudah nginep dan menikmati fasilitas pondok. Artinya, uang ini sekarang sudah jadi hak kita sebagai pendapatan. Perhitungannya, informasi yang diberikan adalah jumlah uang muka sewa yang sudah dipakai sebesar Rp2.500.000. Ini langsung menjadi nilai pendapatan yang harus kita akui. Maka kita catat, uang muka sewa pondok berkurang 2,5 juta dan pendapatan sewa pondok kita nambah 2,5 juta. Terakhir, gaji yang masih terutang. Ini nih, kadang di akhir bulan kita udah kerja, tapi gajinya belum cair. Nah, sama kayak kita, karyawan kita juga ada gaji yang belum dibayar per 1 Mei lalu, sebesar Rp800.000. Meskipun belum keluar duitnya, ini kan sudah jadi hak karyawan dan kewajiban kita. Perhitungannya, kita diberitahu langsung bahwa gaji yang masih terutang per 1 Mei berjumlah Rp800.000. Ini adalah jumlah yang harus kita akui sebagai beban dan utang di bulan Mei. Jadi, kita catat, biaya gaji nambah Rp800.000 dan utang gaji kita juga nambah Rp800.000. Gimana? Lumayan paham kan? Jadi, jurnal penyesuaian itu penting banget, biar laporan keuangan kita itu akurat. Bukan cuma ngomongin duit yang keluar masuk, tapi juga ngitungin hal-hal yang belum keluar duitnya, tapi sudah jadi hak atau kewajiban kita. Halo teman-teman pecinta angka, ada satu alat bantu penting yang perlu kita pahami, namanya neraca lajur, atau ada juga yang bilang worksheet. Bayangkan, neraca lajur ini seperti selembar kertas kerja besar dengan banyak kolom. Tujuannya, biar semua angka keuangan kita bisa terlihat jelas, teratur, dan mudah dianalisis dari awal sampai akhir. Ibaratnya, ini adalah meja kerja kita untuk menyusun laporan keuangan. Nah, langkah paling awal, fondasi dari neraca lajur ini adalah memindahkan semua informasi dari daftar saldo kita. Pertama, siapkan dulu kertas atau tabel neraca lajur kita. Kita akan punya kolom-kolom seperti no akun, nama akun, lalu nanti akan ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Fokus pada kolom paling kiri dulu, no akun dan nama akun. Caranya gampang banget. Cukup salin persis semua nomor akun dan nama akun yang ada di daftar saldo kalian ke dalam kolom ini di neraca lajur. Pastikan urutannya sama, dari akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, sampai beban. Jangan sampai ada yang tertinggal ya.
Setelah itu, kita beralih ke kolom neraca saldo sebelum penyesuaian. Di kolom ini ada subkolom debit dan kredit. Nah, ini juga sama mudahnya. Kalian tinggal salin semua saldo debit dan kredit yang tertera di daftar saldo ke baris akun yang sesuai di kolom neraca saldo ini. Misalnya, di daftar saldo, kas itu punya saldo debit Rp2.500.000. Maka, di neraca lajur, di baris kas, kita tulis Rp2.500.000 di kolom neraca saldo debit. Kalau ada utang usaha yang saldonya di kredit Rp5.300.000, maka di baris utang usaha, kita tulis Rp5.300.000 di kolom neraca saldo kredit. Setelah semua saldo dipindahkan, ada satu langkah penting, menjumlahkan total kolom debit dan kredit di bagian neraca saldo. Pastikan angkanya sama persis. Kalau daftar saldo kita total debit dan kreditnya seimbang, seperti contoh kita di Rp113.100.000, maka di neraca lajur pun total debit dan kredit di kolom neraca saldo ini juga harus seimbang. Kalau tidak seimbang, berarti ada yang salah pindah atau salah hitung di daftar saldo awalnya. Nah, setelah semua angka dari daftar saldo sudah rapi parkir di kolom neraca saldo di neraca lajur kita, berarti fondasi meja kerja kita sudah kuat. Dari sini, baru kita bisa mulai merapikan angka-angka ini dengan penyesuaian. Siap untuk tahap selanjutnya? Yuk! Oke, fondasi sudah kuat. Sekarang, mari kita rapihkan lagi catatan kita dengan jurnal penyesuaian. Ini adalah saatnya kita menyesuaikan beberapa hal di akhir bulan, biar laporan kita akurat. Semua penyesuaian ini akan kita pindahkan ke kolom penyesuaian di neraca lajur. Ingat, kita punya data tambahan di luar daftar saldo. Asuransi, premi per bulan Rp200.000. Ini biaya yang sudah terpakai. Jadi di baris biaya asuransi yang baru kita tambahkan di bawah, kita taruh Rp200.000 di debat kolom penyesuaian. Dan di baris persekot asuransi, kita kurangi Rp200.000 di kredit kolom penyesuaian, karena sebagian uang muka asuransi sudah terpakai. Bahan habis pakai, awalnya ada Rp1.900.000, sisa Rp900.000. Berarti yang terpakai Rp1.000.000. Kita akui sebagai biaya. Di baris biaya bahan habis pakai, akun baru, kita taruh Rp1.000.000 di debit kolom penyesuaian. Dan kurangi persediaan kita. Di baris bahan habis pakai, kita taruh Rp1.000.000 di kredit kolom penyesuaian. Depresiasi pondok dan perabot. Pondok Rp2.400.000 per tahun, perabot Rp3.000.000 per tahun. Kita hitung per bulan. Pondok Rp2.400.000 dibagi 12 sama dengan Rp200.000. Ini biaya. Perabot Rp3.000.000 dibagi 12 sama dengan Rp250.000. Ini juga biaya. Jadi, di baris biaya depresiasi pondok dan biaya depresiasi perabot, akun baru, kita masukkan Rp200.000 dan Rp250.000 di debat kolom penyesuaian. Pasangannya adalah akumulasi depresiasi pondok dan akumulasi depresiasi perabot, akun baru. Kita masukkan Rp200.000 dan Rp250.000 di kredit kolom penyesuaian. Ini ibarat menabung penurunan nilai aset. Jasa bagi hasil bank. Pinjaman Rp35 juta, nisbah bank 30%. Meskipun idealnya bagi hasil dihitung dari keuntungan real usaha, di soal ini kita asumsikan 30% dari pokok pinjaman ini adalah jasa yang menjadi hak bank untuk bulan ini. Perhitungannya, 30% kali Rp35 juta sama dengan Rp10.500.000. Ini adalah beban bagi kita. Di baris biaya jasa pinjaman bagi hasil bank, akun baru, kita taruh Rp10.500.000 di debat kolom penyesuaian. Dan ini jadi utang kita ke bank. Di baris utang jasa bagi hasil bank, akun baru, kita taruh Rp10.500.000 di kredit kolom penyesuaian. Uang muka sewa pondok yang sudah dipakai Rp2.500.000. Artinya sebagian uang muka yang awalnya utang, kredit, kini sudah jadi pendapatan, debit. Di baris uang muka sewa pondok, kita taruh Rp2.500.000 di debit kolom penyesuaian. Dan ini jadi pendapatan kita. Di baris pendapatan sewa pondok, taruh Rp2.500.000 di kredit kolom penyesuaian. Gaji yang masih terutang, Rp800.000 per 1 Mei. Ini untuk bulan Mei. Ini beban gaji yang sudah terjadi tapi belum dibayar. Di baris biaya gaji, kita tambahkan Rp800.000 di debit kolom penyesuaian. Dan jadi utang,
Di baris utang gaji, akun baru, kita taruh Rp800.000 di kredit kolom penyesuaian. Ingat ya, setelah semua penyesuaian dimasukkan, total debit dan kredit di kolom penyesuaian harus seimbang. Di sini, totalnya Rp15.450.000 di kedua sisi. Bagus! Oke teman-teman, kita sudah punya fondasi kuat di kolom neraca saldo dan sudah memarkir semua penyesuaian di kolom penyesuaian. Sekarang saatnya kita menggabungkan keduanya. Kita akan mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Bayangkan ini seperti mengupdate status saldo setiap akun setelah semua perubahan yang terjadi di akhir bulan. Kita akan lihat apakah ada yang bertambah, berkurang, atau tetap sama. Yuk kita bedah satu persatu akunnya. Kas akun nomor 101. Saldo awal kas kita di debit adalah Rp2.500.000. Di kolom penyesuaian tidak ada perubahan untuk akun kas. Jadi saldo kas di neraca saldo disesuaikan tetap di debit Rp2.500.000. Gampang kan? Bahan habis pakai akun nomor 102. Saldo awal di debit Rp1.900.000. Nah, di penyesuaian ada Rp1.000.000 di kredit. Ini yang sudah terpakai. Karena awalnya debit dan penyesuaiannya kredit, berarti dikurangi. Rp1.900.000 dikurangi Rp1.000.000 sama dengan Rp900.000. Jadi saldo bahan habis pakai di neraca saldo disesuaikan adalah debit Rp900.000, sesuai sisa fisik di gudang kita. Persekot asuransi, akun nomor 130. Saldo awal di debit Rp2.400.000. Di penyesuaian ada Rp200.000 di kredit yang sudah menjadi biaya. Sama seperti bahan habis pakai, dikurangi. Rp2.400.000 dikurangi Rp200.000 sama dengan Rp2.200.000. Jadi saldo persekot asuransi di neraca saldo disesuaikan adalah debit Rp2.200.000. Tanah, akun nomor 140, pondok, akun nomor 141, dan perabot akun nomor 149. Akun-akun ini di neraca saldo awal punya saldo debit masing-masing Rp15 juta, Rp70 juta, dan Rp16.800.000. Di kolom penyesuaian tidak ada perubahan langsung untuk akun-akun aset tetap ini. Depresiasinya dicatat di akumulasi depresiasi. Jadi saldo mereka di neraca saldo disesuaikan tetap sama di sisi debit. Utang usaha, akun nomor 201. Saldo awal di kredit Rp5.300.000. Tidak ada penyesuaian untuk utang usaha. Jadi saldo utang usaha di neraca saldo disesuaikan tetap di kredit Rp5.300.000. Uang muka sewa pondok, akun nomor 208. Saldo awal di kredit Rp3.600.000. Di penyesuaian ada Rp2.500.000 di debit. Ini pendapatan yang sudah diakui. Karena awal kredit dan penyesuaiannya debit, berarti dikurangi. Rp3.600.000 dikurangi Rp2.500.000 sama dengan Rp1.100.000. Jadi saldo uang muka sewa pondok di neraca saldo disesuaikan adalah kredit Rp1.100.000. Ini sisa uang muka yang belum jadi pendapatan kita. Pinjaman bagi hasil, akun nomor 275. Saldo awal di kredit Rp35 juta. Tidak ada penyesuaian langsung untuk akun ini. Jadi saldo pinjaman bagi hasil di neraca saldo disesuaikan tetap di kredit Rp35 juta. Modal, Susan, akun nomor 301, saldo awal di kredit Rp60 juta. Tidak ada penyesuaian langsung. Jadi saldo modal di neraca saldo disesuaikan tetap di kredit Rp60 juta. Pendapatan sewa pondok, akun nomor 429. Saldo awal di kredit Rp9.200.000. Di penyesuaian ada Rp2.500.000 di kredit. Ini dari uang muka yang jadi pendapatan. Karena awal kredit dan penyesuaiannya kredit berarti dijumlahkan. Rp9.200.000 ditambah Rp2.500.000 sama dengan Rp11.700.000. Jadi total pendapatan sewa pondok di neraca saldo disesuaikan adalah kredit Rp11.700.000. Biaya advertensi dan biaya listrik dan air, akun nomor 610 dan 732. Saldo awal di debit Rp500.000 dan Rp1 juta. Tidak ada penyesuaian untuk kedua akun ini. Jadi saldo mereka di neraca saldo disesuaikan tetap sama di sisi debit.
Biaya gaji, akun nomor 726. Saldo awal di debit 3 juta rupiah. Di penyesuaian ada tambahan 800 ribu rupiah di debit, gaji terutang. Karena awal debit dan penyesuaiannya debit, berarti dijumlahkan. 3 juta ditambah 800 ribu rupiah sama dengan 3 juta 800 ribu rupiah. Jadi total biaya gaji di neraca saldo disesuaikan adalah debit 3 juta 800 ribu rupiah. Sekarang untuk akun-akun yang baru muncul karena penyesuaian. Akumulasi depresiasi pondok nomor 142 dan akumulasi depresiasi prabot nomor 150. Akun-akun ini tidak punya saldo awal. Di penyesuaian ada saldo kredit masing-masing Rp200.000 dan Rp250.000. Jadi di neraca saldo disesuaikan, mereka akan punya saldo kredit yang sama. Utang gaji nomor 220 dan utang jasa bagi hasil bank nomor 230. Akun-akun ini juga tidak punya saldo awal. Di penyesuaian ada saldo kredit masing-masing Rp800.000 dan Rp10.500.000. Jadi di neraca saldo disesuaikan, mereka akan punya saldo kredit yang sama. Biaya depresiasi pondok nomor 619, biaya depresiasi prabot nomor 621, biaya bahan habis pakai nomor 631, biaya jasa pinjaman bagi hasil bank nomor 718, dan biaya asuransi nomor 722. Semua akun biaya ini tidak punya saldo awal. Di penyesuaian, mereka semua punya saldo debit sesuai angka yang kita hitung sebelumnya. Jadi di neraca saldo disesuaikan, mereka akan punya saldo debit yang sama. Terakhir dan paling penting, jumlahkan total kolom debit dan kredit di neraca saldo disesuaikan. Angkanya harus sama persis seimbang. Jika tidak, berarti ada kesalahan dalam penjumlahan atau pemindahan dari penyesuaian. Di kasus kita, totalnya adalah Rp114.550.000 untuk debit dan kredit. Yeay! Sekarang kita sudah punya saldo akhir yang paling akurat untuk setiap akun di akhir Mei. Saldo inilah yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan kita. Hebat kan? Oke, teman-teman pemburu laporan keuangan. Setelah kita berhasil menyusun neraca saldo disesuaikan, sekarang saatnya kita bikin salah satu laporan paling penting. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini ibarat raport keuangan bisnis kita selama satu periode. Di sini, kita bisa lihat apakah selama bulan Mei ini Pondok Wisata Mimpi Indah untung atau malah rugi. Seru kan? Nah, di neraca lajur yang kita punya, ada dua kolom khusus untuk laporan laba rugi. Kolom laporan laba rugi debit dan kolom laporan laba rugi kredit. Apa saja yang masuk ke sini? Gampang saja, hanya akun-akun pendapatan dan beban. Akun aset, kewajiban, dan modal kita abaikan dulu untuk laporan ini. Yuk, kita pindahkan satu persatu akun pendapatan dan beban dari kolom neraca saldo disesuaikan ke kolom laporan laba rugi. Pendapatan sewa pondok, akun nomor 429. Di neraca saldo disesuaikan, saldo pendapatan sewa pondok ada di kredit sebesar Rp11.700.000. Karena ini akun pendapatan, kita pindahkan langsung ke kolom laporan laba rugi kredit sebesar Rp11.700.000. Ini total uang sewa yang berhasil kita kumpulkan di bulan Mei ini. Biaya advertensi, akun nomor 610. Di neraca saldo disesuaikan, saldo biaya advertensi ada di debit sebesar Rp500.000. Karena ini akun beban, kita pindahkan langsung ke kolom laporan laba rugi debit sebesar Rp500.000. Biaya gaji, akun nomor 726. Di neraca saldo disesuaikan, saldo biaya gaji ada di debit sebesar Rp3.800.000. Ini juga beban, jadi pindahkan ke kolom laporan laba rugi debit sebesar Rp3.800.000. Biaya listrik dan air, akun nomor 732. Di neraca saldo disesuaikan, saldo biaya listrik dan air ada di debit sebesar Rp1 juta. Pindahkan ke kolom laporan laba rugi debit sebesar Rp1 juta. Biaya depresiasi pondok, akun nomor 619. Di neraca saldo disesuaikan, saldo biaya depresiasi pondok ada di debit sebesar Rp200.000. Pindahkan ke kolom laporan laba rugi debit sebesar Rp200.000. Biaya depresiasi prabot, akun nomor 621.
Di neraca saldo disesuaikan, saldo biaya depresiasi perabot ada di debit sebesar Rp250.000. Pindahkan ke kolom laporan laba rugi debit sebesar Rp250.000. Biaya bahan habis pakai, akun nomor 631. Di neraca saldo disesuaikan, saldo biaya habis pakai ada di debit sebesar Rp1 juta. Pindahkan ke kolom laporan laba rugi debit sebesar Rp1 juta. Biaya jasa pinjaman bagi hasil bank, akun nomor 718. Di neraca saldo disesuaikan, saldo biaya jasa pinjaman bagi hasil bank ada di debit sebesar Rp10.500.000. Pindahkan ke kolom laporan laba rugi debit sebesar Rp10.500.000. Biaya asuransi, akun nomor 722. Di neraca saldo disesuaikan, saldo biaya asuransi ada di debit sebesar Rp200.000. Pindahkan ke kolom laporan laba rugi debit sebesar Rp200.000. Oke, sekarang semua pendapatan dan beban sudah ada di kolom laporan laba rugi di neraca lajur kita. Langkah terakhir yang paling seru adalah menghitung totalnya. Jumlahkan semua angka di kolom laporan laba rugi debit. Di kasus kita, ini adalah Rp500.000 ditambah Rp3.800.000 ditambah Rp1 juta ditambah Rp200.000 ditambah Rp250.000 ditambah Rp1 juta ditambah Rp10.500.000 ditambah Rp200.000 sama dengan Rp17.450.000. Jumlahkan semua angka di kolom laporan laba rugi kredit. Di kasus kita, ini adalah Rp11.700.000. Nah, sekarang kita bandingkan. Total beban kita, Rp17.450.000 lebih besar daripada total pendapatan kita, Rp11.700.000. Ini artinya, Pondok Wisata Mimpi Indah mengalami kerugian bersih di bulan Mei ini. Besar kerugiannya adalah selisihnya, Rp17.450.000 yang merupakan total beban, dikurangi Rp11.700.000 yang merupakan total pendapatan, sama dengan Rp5.750.000. Untuk menyeimbangkan kolom laporan laba rugi di neraca lajur, kita tulis angka rugi bersih ini, Rp5.750.000 di sisi kredit kolom laporan laba rugi. Dengan begitu, total debit dan kredit kolom ini akan seimbang. Voila! Kolom laporan laba rugi kita sudah selesai dan seimbang. Kita sudah tahu berapa kerugian yang dialami Pondok Wisata Mimpi Indah di bulan Mei. Angka rugi bersih ini nantinya akan meluncur ke laporan terakhir kita, yaitu neraca. Sampai ketemu di sana. Baiklah, teman-teman akuntan pemula, kita sudah sampai di kolom terakhir di neraca lajur kita yang super lengkap ini, kolom neraca. Ini adalah bagian yang akan menunjukkan gambaran kekayaan, utang, dan modal Pondok Wisata Mimpi Indah di akhir bulan Mei. Gampangnya, kolom neraca ini adalah foto keuangan perusahaan kita di satu titik waktu. Di sini, kita akan memindahkan semua saldo akun aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal dari kolom neraca saldo disesuaikan. Ingat ya, akun yang sudah masuk ke laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban, tidak akan muncul lagi di sini. Fokus kita sekarang hanya pada akun-akun yang tersisa. Yuk, kita pindahkan satu persatu akunnya dari kolom neraca saldo disesuaikan ke kolom neraca. Kas, akun nomor 101. Saldo kas di neraca saldo disesuaikan adalah debit Rp2.500.000. Karena kas adalah aset, kita pindahkan langsung ke kolom neraca debit sebesar Rp2.500.000. Bahan habis pakai, akun nomor 102. Saldo bahan habis pakai yang sudah disesuaikan adalah debit Rp900.000. Ini aset yang masih kita punya, jadi pindahkan ke kolom neraca debit sebesar Rp900.000. Persekot asuransi, akun nomor 130. Saldo persekot asuransi yang sudah disesuaikan adalah debit Rp2.200.000. Ini juga aset atau asuransi yang sudah dibayar di muka, tapi manfaatnya belum habis. Jadi, pindahkan ke kolom neraca debit sebesar Rp2.200.000. Tanah, akun nomor 140. Pondok, akun nomor 141. Perabot, akun nomor 149. Saldo tanah, pondok, dan perabot di neraca saldo disesuaikan adalah debit masing-masing Rp15 juta, Rp70 juta,
dan Rp16.800.000. Semuanya aset tetap kita. Jadi, pindahkan ke kolom neraca debit dengan jumlah yang sama. Akumulasi depresiasi pondok akun nomor 142 dan akumulasi depresiasi prabot akun nomor 150. Saldo akumulasi depresiasi ini di neraca saldo disesuaikan adalah kredit Rp200.000 dan Rp250.000. Meskipun secara teknis mengurangi aset, akun akumulasi depresiasi ini selalu bersaldo kredit. Jadi pindahkan ke kolom neraca kredit dengan jumlah tersebut. Utang usaha akun nomor 201. Saldo utang usaha di neraca saldo disesuaikan adalah kredit Rp5.300.000. Ini kewajiban kita, jadi pindahkan ke kolom neraca kredit sebesar Rp5.300.000. Uang muka sewa pondok, akun nomor 208, saldo uang muka sewa pondok yang sudah disesuaikan adalah kredit Rp1.100.000. Ini adalah kewajiban kita untuk memberikan jasa sewa di masa depan. Jadi, pindahkan ke kolom neraca kredit sebesar Rp1.100.000. Utang gaji, akun nomor 212, saldo utang gaji di neraca saldo disesuaikan adalah kredit Rp800.000. Ini kewajiban kita untuk membayar gaji, jadi pindahkan ke kolom neraca kredit sebesar Rp800.000. Utang jasa bagi hasil bank, akun nomor 230, saldo utang jasa bagi hasil bank di neraca saldo disesuaikan adalah kredit Rp10.500.000. Ini kewajiban kita kepada bank. Jadi pindahkan ke kolom neraca kredit sebesar Rp10.500.000. Pinjaman bagi hasil, akun nomor 275. Saldo pinjaman bagi hasil di neraca saldo disesuaikan adalah kredit Rp35 juta. Ini juga kewajiban jangka panjang kita, jadi pindahkan ke kolom neraca kredit sebesar Rp35 juta. Modal, Susan, akun nomor 301. Saldo modal Susan di neraca saldo disesuaikan adalah kredit Rp60 juta. Ini adalah bagian dari ekuitas pemilik, jadi pindahkan ke kolom neraca kredit sebesar Rp60 juta. Baik, semua akun aset, kewajiban, dan modal sudah kita pindahkan. Sekarang saatnya momen yang paling penting, memasukkan rugi bersih kita. Ingat, di laporan laba rugi tadi kita punya rugi bersih sebesar Rp5.750.000. Rugi bersih itu artinya modal pemilik kita berkurang. Jadi, untuk menyeimbangkan kolom neraca, kita akan menempatkan rugi bersih ini di sisi debit kolom neraca. Tulis Rp5.750.000 di baris rugi bersih pada kolom neraca debit. Terakhir, mari kita jumlahkan total di kolom neraca debit dan neraca kredit. Total debit Rp2.500.000 ditambah Rp900.000 ditambah Rp2.200.000 ditambah Rp15 juta ditambah Rp70 juta ditambah Rp16.800.000 ditambah Rp5.750.000 sama dengan Rp113.150.000. Total kredit Rp5.300.000 ditambah Rp1.100.000 ditambah Rp35 juta ditambah Rp60 juta ditambah Rp200.000 ditambah Rp250.000 ditambah Rp800.000 ditambah Rp10.500.000 sama dengan Rp113.150.000. Yeay, total debit dan kredit di kolom neraca sudah seimbang. Ini artinya semua perhitungan dan pemindahan data kita sudah tepat. Dari sini, kita bisa dengan mudah menyusun laporan perubahan modal dan laporan posisi keuangan atau neraca. Luar biasa, sekarang kalian sudah tahu cara mengisi semua kolom di neraca lajur dan bahkan bisa membaca hasilnya. Kalian jago!